Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Islam akan menjawab sekaligus menjelaskan pertanyaan ataupun tugas yang Bapak Muhammad Wiman Wibisana SHMH berikan selaku dosen mata kuliah. Berikut merupakan penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Rian Saputra NZ dengan NIM 2014101080. Di sini saya dan rekan saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tugas hukum Islam, yaitu jelaskan mengenai masuknya Islam di Indonesia. Baik, menurut sejarah yang berkembang, kedatangan Islam di Indonesia banyak membawa dampak positif bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Di antaranya, banyak kemajuan dan kecerdasan di Indonesia. Islam banyak membawa perubahan-perubahan bagi masyarakat Indonesia dalam hal sosial, budaya, dan tradisi kerohanian masyarakat Indonesia. Dengan sistem ajaran Islam, Indonesia menjadi lebih maju, terutama dalam hal perdagangan. Perdagangan internasional dengan Timur Tengah, yaitu Arab, Persia, dan India. Perlu diketahui, masuknya Islam di Indonesia tidak menggunakan sistem kekerasan ataupun kekuatan militer, melainkan dengan cinta damai. Banyak metode yang dilakukan dalam penyebaran Islam di Indonesia, diantaranya perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan seni budaya. Di sini saya akan menjelaskan satu demi satu dari poin yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, saluran perdagangan. Baik, saluran yang digunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia pada awalnya melalui perdagangan ini, di mana dari para pedagang Arab, Persia, maupun Gujarat, India. Hal ini sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia yang ramai mulai pada abad ke-7 sampai ke-16 Masehi. Tidak hanya melakukan transaksi niaga saja, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat tersebut mengenalkan ajaran dan nilai-nilai Islam kepada mitranya di Indonesia. Dan sebagai pedagang, mereka pun dapat bergaul secara luas dengan semua orang, sehingga suasana pelabuhan yang ramai menjadi kesempatan baik untuk menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Yang kedua, melalui saluran perkawinan. Saluran perkawinan adalah salah satu cara penyebaran Islam di Indonesia. Para pedagang muslim yang menetap ada yang menikah dengan putra, raja, ataupun putri bangsawan setempat. Karena kedudukan pedagang ini terhormat di mata masyarakat, pihak pedagang masyarakat ini menyuruh atau menyarankan si calon istri untuk mengucapkan kalimat syahadat terlebih dahulu, sehingga anak-anaknya nanti akan menganut agama Islam yang sama dianut oleh orang tuanya. Yang ketiga adalah saluran tasawuf. Baik, tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan magis ataupun hal-hal yang mistik. Kedatangan ahli tasawuf ke Indonesia diperkirakan sejak abad ke-13, yaitu pada masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam, dan baru berkembang pesat pada abad ke-17. Yang keempat, melalui saluran pendidikan. Hal ini bermula dari pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini adalah tempat para pemuda dari berbagai kalangan masyarakat yang menimba ilmu agama Islam. Setelah tamat, mereka akan menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di daerah masing-masing. Yang kelima yaitu saluran seni budaya. Berkembangnya agama Islam dapat melalui seni budaya seperti seni bangunan ataupun masjid, seni pahat ataupun ukir, seni tari, seni musik, ataupun seni sastra. Melalui seni budaya, para kalangan ulama seperti Wali Songo mengajarkan Islam melalui pendekatan budaya agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat di Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Indra Mulyawan dengan NIM 2014-10-10-93. Di sini saya akan membahas tentang beberapa teori yang menjelaskan mengenai datangnya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu ada teori Gujarat.
Teori ini dipopulerkan oleh peneliti Belanda yang bernama Snoek Hyoronje. Ia menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara pada abad 13 Masehi melalui para pedagang yang berasal dari Gujarat, India. Menurutnya, banyak pendukung di kota pelabuhan India yang beragama Islam dan tinggal di sana sebagai pedagang perantara antara Timur Tengah dengan Nusantara. Mereka inilah yang datang ke Melayu untuk menyebarkan Islam. Yang kedua yaitu ada teori Mekah, mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Maksudnya orang Arab diketahui untuk memotivasi dan menyebarkan agama Islam. Yang ketiga yaitu ada teori Persia. Datangnya Islam ke Nusantara, yakni berasal dari daerah Persia atau Parsi, atau yang sekarang dikenal dengan nama negara Iran. Teori ini berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ada pula budaya tabok di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap tanggal 10 Muharram. Yang keempat yaitu adalah teori Tiongkok atau Cina. Teori ini berpendapat bahwa persebaran Islam tak lepas dari peranan saudagar atau pedagang Tiongkok yang saat itu banyak yang beragama Islam. Juga yang paling terkenal adalah kunjungan dari Laksamana Cheng Ho atau Sam Pukong, seorang laksamana dinasti Ming yang beragama Islam, dan diiringi oleh banyak pengiring dan rekannya yang juga beragama Islam, hingga didirikan sebuah masjid yang menjadi tanda kenangan dalam perjuangan dan dakwah Laksamana Cheng Ho dan para pengikutnya, yang didirikan di Surabaya yang bernama Masjid Muhammad Cheng Ho. Baik, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Deta Junaryawan dengan NIM 20141011075, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keberlakuan hukum Islam pada era kesultanan di Indonesia. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan hal tersebut. Paling tidak ada dua pendapat mengenai masukan Islam di Indonesia. Pertama, pendapat lama yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Pendapat ini dikemukakan oleh para sarjana antara lain N.H. Krom dan Vandenberg. Kedua, pendapat baru yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriah. Pendapat baru ini dikemukakan oleh H. Agus Salim, M. Zainal Arifin Abbas, Hamka, Sayyid Alwi bin Takhir, Ahmed Hasmin dan Thomas W. Arnold. Menurut kesimpulan seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, Islam masuk ke Indonesia sudah semenjak pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Simpulan ini didukung oleh kenyataan pada adanya makam yang merupakan tradisi dan ciri khas umat Islam dalam memelihara mayat, yang sebelumnya tidak pernah dikenal dalam tradisi masyarakat Hindu-Buddha. Pada saat Islam datang, secara perlahan-lahan ajaran Islam diterima oleh masyarakat, menggeser ajaran-ajaran agama Hindu-Buddha sebagai agama yang telah ada dan dianut masyarakat Indonesia sebelumnya. Ajaran Islam juga secara berangsur-angsur diterapkan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum Islam ini bukan hanya pada pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu, melainkan juga diterapkan pula pada masalah-masalah muamalat, muhanat dan uqbat atau jizyah. Sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam merupakan hukum yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang kuat, baik pada tataran masyarakat maupun dalam perundang-undangan negara.
Penerimaan dan penerapan hukum Islam ini dapat dilihat pada masa-masa awal kerajaan Islam. Pada masa Kesultanan Islam, hukum Islam dapat diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara atau hukum positif. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dan wilayah kekuasaan masing-masing. Seperti Kerajaan Islam Samudra Pasai yang berdiri di Aceh pada akhir abad ke-13 dan dilanjutkan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Jepara, Kerajaan Tuban, Kerajaan Gresik, Kerajaan Ngapel, dan Kerajaan Banten. Di bagian timur Indonesia berdiri pula Kerajaan Tidore dan Makassar. Dan selanjutnya pada pertengahan abad ke-16 berdiri sebuah dinasti baru yakni Kerajaan Mataram. Sekian presentasi yang saya jelaskan terhadap soal nomor 2. Saya berikan waktu kepada teman saya lain. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Kustumura Kadapanji Wideguna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu pengaruh Wali Songo dalam penerapan hukum Islam di Pulau Jawa. Secara harfiah, wali diartikan mungkin. Ada pula yang mengartikan wali dengan kedekatan. Songo dalam bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi Wali Songo berarti wakil perwakilan di mana semua orang yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tokoh-tokoh Wali Songo yang dikenal luas oleh masyarakat Jawa yaitu Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat Tusan Ampel, Magdum Ibrahim Tusunan Bonang, Raden Ainul Yakin Tusunan Giri, Raden Qasim Tusunan Derajat, Raden Syahid Tusunan Kalijogo, Raden Umar Said Tusunan Maria, Jafar Sadiq Tusunan Kudus, dan Syekh Nurullah Tusunan Gunung Jati. Sumber untuk telah ajaran Wali Songo yang dianggap sebagai dokumen asli ada 2, yakni pertama Handbook Van Bonang yang berisi ujangan Sunan Bonang, dan kedua Keropak Berata yang merekam penarasihan Wali Songo di Giri Kedatangan Gresik. Dalam Handbook Van Bonang, inti ajaran Sunan Bonang adalah perlunya setia dengan syariat, ibadah harus bebas dari bidah, meningkatkan iman dan takwa melalui torikit sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan berbuat baik sesama manusia. Sementara dalam Keropak Berata ditekankan pentingnya untuk meninggalkan tradisi menyembah berhala, membuat sesaji, dan sebagainya. Keropak Berata juga mengingatkan kepada para mualaf untuk tidak jatuh kembali ke dalam kepercayaan lama, menghindari bidah, harus mantap, teguh dan tenang jiwanya, dan kacau dengan godaan iblis dan setan. Juga dijelaskan dalam filosofi 4 gerak utama, yaitu berdiri, ruku, sujud, dan duduk at-tahiyat. Dalam masalah imam dan ilmu pengetahuan, Wali Songo menerangkan bahwa setelah hati terbuka kepada Allah, maka dalam penghayatan imam, seorang muslim akan mendapat petunjuk sinar Al-Quran. Setelah perang Sunan Giri dan Sunan Bonang tidak lagi melanggar. Kemudian tampillah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo menerapkan pendekatan yang memadukan tasawuf mistik dengan fikih syara. Alasannya, kalau langsung belajar tasawuf tidak didasari dengan fikih, kemungkinan seorang akan menjadi zindik karena mendekati Allah dengan meninggalkan syariat. Sebaliknya, mempelajari syariat tanpa tasawuf, otak hanya dipenuhi dengan kajian halal haram, sedangkan jiwa tetap kosong dan kasar. Dan ternyata, pendekatan inilah yang menjadi kunci keberhasilan para wali generasi awal dalam meningkatkan jumlah penduduk Islam di Jawa. Jadi, pengaruh Wali Songo dalam penerapan hukum Islam di Pulau Jawa itu adalah menyebarkan ajaran agama Islam. Jika agama Islam berkembang dan diketahui, maka akan terbentuk suatu hukum yang mengatur tentang agama itu, yaitu terbentuknya hukum Islam untuk mengatur para pemeluk ajaran agama Islam. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyomantri Antika Dewi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Panji mengenai pengaruh Wali Songo dalam penerapan hukum Islam di Pulau Jawa. Yang memimpin penyebaran agama Islam di Pulau Jawa ialah Wali Songo. Merekalah yang sangat berjasa dalam memimpin pengembangan agama Islam. Dan dari sanalah mulai menyebar ke seluruh Indonesia. Gelar yang diberikan kepada Wali Songo adalah gelar yang diberikan karena memiliki keahlian yang holistik, terutama dalam bidang keislaman, yang menjadikan Pulau Jawa mayoritas masyarakatnya beragama Islam, merupakan sasaran dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo. Semua masyarakat Jawa beragama Islam, khususnya di Indonesia bagian timur, merupakan hasil dakwah dan perjuangan para Wali Songo. Dakwah Wali Songo sesuai dengan tujuan dakwah M. Mansur Amin menjabarkan tujuan dakwah menjadi 3 hal. Yang pertama, setiap orang ditanamkan akidah yang baik
di dalam hati, sehingga keyakinan tentang ajaran Islam tidak dicampuri dengan rasa keraguan. Yang kedua adalah tujuan hukum dakwah harus disyariatkan kepada kepatuhan setiap orang terhadap hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dakwah yang ketiga adalah dengan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada masyarakat Jawa. Para wali dalam menanamkan dakwah Islam di tanah Jawa ditempuh dengan cara-cara yang sangat bijak dan adiluhung. Organisasi Wali Songo tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Bentuk metode dakwah Wali Songo sangat inspiratif, yang merupakan contoh dakwah seperti Nabi Muhammad, seperti berdakwah melalui jalur keluarga atau perkawinan. Jika dilihatnya dari genealogi kewalian, para wali di Jawa Timur ini dan Jawa pada umumnya memiliki kekerabatan. Kelemahan dakwah Wali Songo ialah sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, praktik dan metodenya. Namun bagi ahli-ahli dakwah, masih tetap ada harganya. Namun sayangnya, sejarah Wali Songo sudah hampir lenyap. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Utayasa dengan NIM 201410101087, absen 21. Baik, di sini saya menjelaskan pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan mengenai penerapan hukum Islam pada era kolonialisme di Nusantara. Hukum Islam masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Menurut kesimpulan, masuknya Islam di Indonesia di Medan tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad 7 atau 8 Miladiah. Hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC awal abad 17 Miladiah. Sebelum hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, yang sangat majemuk. Dapat diduga pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat Ibnu Batutali. Pengambara abad asal Maroko yang pada tahun 1345 Masehi singgah di Samudra Pasai dan sempat berjumpa dengan Sultan Al-Malik Al-Zahir, melaporkan bahwa Sultan sangat mahir dalam fikih mazhab Syafi'i. Menurut Hamkam, dari sinilah fikih mazhab Syafi'i kemudian merata di seluruh wilayah Nusantara. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam. Pada waktu VOC sebagai pedagang pemerintah, hukum Belanda mulai diperkenalkan kepada bangsa Indonesia. Badan peradilan dibentuk dengan maksud berlaku juga bagi bangsa Indonesia. Badan peradilan dibentuk dengan maksud berlaku juga bagi bangsa Indonesia. Tetapi usaha VOC itu tidak berhasil. Akhirnya VOC membiarkan lembaga-lembaga yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana keadaan sebelumnya. Dalam Statu Ajakaya tahun 1642 bahkan disebutkan bahwa dalam hukum kewarisan bagi bangsa Indonesia tetap diperlakukan hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam. Teliti pula kitab Magharaer untuk Pengadilan Negeri Semarang yang memuat hukum Jawa yang mencerminkan hukum Islam. Terbit pula kitab Papakem Cirebon yang berisi kumpulan hukum-hukum Jawa yang tua-tua. Dibuat pula peraturan untuk daerah Muni dan Goa atas perkarsa BJO Wijik. Demikian keadaan hukum Islam pada masa VOC yang berlangsung pada abad lamanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan video dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bagas Al-Fatir Firly, NIM 2014-101071. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 5, yaitu tentang penerapan pasal 131 dan pasal 163 Indisi Star Regulari terhadap hukum Islam, hukum adat, hukum kolonial. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari belasan ribu pulau, beberapa suku, bangsa, agama, budaya, adat istiadat telah melahirkan beberapa sistem hukum. Keanekaragaman penduduk merupakan kelebihan bangsa Indonesia. Keanekaragaman dan perbedaan ini, jika dikelola dengan baik, akan menjadi modal dalam rangka membangun bangsa ini menuju bangsa yang besar dan masyarakat sejahtera.
Tetapi apabila tidak dikelola dengan baik, dapat berakibat timbul konflik. Oleh karena itu, tenggang rasa, harga menghargai merupakan kunci utama supaya penduduk yang beraneka ragam dapat hidup berdampingan dengan damai. Keanekaragaman suku bangsa ini terjadi akibat dari politik hukum pemerintah kolonial Belanda. Politik hukum tersebut terlihat dalam pasal 131 WS Indische Staatsregeling yang mengambil alih pasal 75 RR. Pasal 131 IS yang merupakan pedoman politik dalam perkembangan hukum nasional Indonesia. Keberadaan hukum Islam sangat penting. Selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamistor dalam perkembangan hukum nasional. Di samping itu, kajian tentang sejarah hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan bagi umat Islam secara khusus untuk menentukan strategi yang tepat di masa depan dalam mendekatkan dan mengakrabkan bangsa ini dengan hukum Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam di Indonesia adalah unsur paling mayoritas dalam tataran dunia Islam internasional. Umat Islam Indonesia bahkan dapat disebut sebagai komunitas muslim paling besar yang berkumpul dalam satu batas teritorial keanekaragaman. Maka ada beberapa pengidentifikasian masalah mengenai hal itu, yaitu bagaimana perkembangan serta karakteristik hukum Islam pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Oleh karena itu, karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda, para ahli sejarah hukum membaginya menjadi dua periode. Periode pertama yaitu penerimaan hukum Islam sepenuhnya atau yang biasa disebut reception in complexu. Kedua, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat yang biasa disebut teori reseptif karakteristik hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang, yaitu mengenai posisi hukum Islam dengan sistem hukum nasional pada masa kolonial Jepang. Tidak ada perubahan yang berarti dari periode sebelumnya, hanya merubah nama-nama lembaga yang ada pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda ke dalam bahasa Jepang. Hukum pemerintah Belanda memuat ketentuan-ketentuan antara lain: 1. Hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, dan hukum pidana. Hukum pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang atau dikodifisikan ayat 1. Yang kedua yaitu terhadap golongan Eropa harus diperlakukan perundang-undangan yang ada di negeri Belanda dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang. Ayat 2 sub A. Ayat ini sering disebut sebagai ayat yang memuat asas konkordansi. Yang ketiga, bagi orang Indonesia asli dan timur asing, ketentuan undang-undang Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diperlakukan apabila kebutuhan mereka mengendakinya. Ayat 2 sub B. Yang keempat, orang Indonesia asli dan timur asing diperbolehkan menundukkan dirinya kepada hukum yang berlaku bagi orang Eropa, baik sebagian maupun seluruhnya. Ayat 4. Yang kelima, hukum adat yang masih berlaku bagi orang Indonesia asli dan timur asing tetap berlaku sepanjang belum ditulis dalam undang-undang. Ayat 6. Dari isi pasal-pasal tersebut nampak adanya politik memecah belah dari pemerintah Hindia Belanda, yakni A. Membedakan hukum yang berlaku untuk orang Eropa, Bumi Putra, dan timur asing yang ada di Hindia Belanda pada waktu itu. Yang B. Membagi penduduk di Hindia Belanda atas golongan Eropa, Bumi Putra, dan timur asing. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan dan masing-masing golongan tersebut mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri. Pada zaman Hindia Belanda, di bidang hukum perdata pada umumnya dan hukum perdata waris pada khususnya dijumpai pluralisme hukum. Hal ini terjadi karena pemerintah Hindia Belanda menurut pasal 163 ayat 1 IS Indische Staatsregeling, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan penduduk, yaitu 2. Yang pertama, golongan Eropa. Menurut pasal 163 ayat 2 IS, yang termasuk golongan Eropa adalah 1. Semua warga negara Belanda. Yang kedua, orang Eropa. Yang ketiga, warga negara Jepang. Dan yang keempat, orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum kekeluargaannya sama dengan hukum keluarga Belanda, terutama asas monogami.
Yang kelima, keturunan mereka yang tersebut di atas golongan pribumi menurut pasal 163 ayat 3 IS yang termasuk golongan pribumi adalah 1. Orang Indonesia asli. Yang kedua, mereka yang semula termasuk golongan lain lalu membaur dirinya ke dalam orang Indonesia asli. Yang ketiga, golongan timur asing menurut pasal 163 IS 164 IS termasuk golongan timur asing adalah mereka yang tidak termasuk dalam golongan Eropa atau Indonesia asli. Yaitu pertama, golongan timur asing Tionghoa atau Cina. Yang kedua, golongan timur asing bukan Tionghoa. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terdapat berbagai hukum perdata yang berlaku bagi golongan warga negara di Indonesia. Penggolongan hukum perdata tersebut adalah bagi bumi putra berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan masyarakat, tetapi hukum ini masih berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Di samping hukum adat, terdapat beberapa peraturan undang-undang yang secara khusus dibuat oleh pemerintah Belanda bagi golongan bumi putra, yaitu antara lain 1. Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen STB 1933 nomor 74. Yang kedua, Ordonansi tentang Maskapai Adi Indonesia atau IMA STB 1939 nomor 509. Yang ketiga, Ordonansi tentang Perkumpulan Bangsa Indonesia 1939 nomor 570. Yang ketiga yaitu golongan Eropa. Bagi golongan Eropa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang diselesaikan dengan BW dan Wetboek van Koppendel yang berlaku di negara Belanda. Yang ketiga yaitu golongan Tionghoa atau Cina. Bagi golongan Tionghoa berlaku KUHP Perdata dan KUHD dengan beberapa pengecualian, yaitu mengenai pencatatan sipil, cara-cara perkawinan, dan pengangkatan anak adopsi. Yang keempat, golongan timur asing yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa. Bagi golongan timur asing yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa seperti Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain, berlaku sebagian dari KUHD Perdata dan KUHD, yaitu mengenai hukum harta kekayaan, sedangkan hukum waris tanpa wasiat, hukum kepribadian, dan hukum keluarga berlaku hukum negara mereka sendiri. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akan menutup video dari kelompok 3. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih bagi yang telah menonton hingga selesai. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.